Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan selalu menyediakan segala berkat dalam hidup kita agar kita bisa menikmati kebaikannya. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara memikirkan hal apakah yang sering kali kita korbankan demi seluruh kesibukan-kesibukan kita? Mungkin kesibukan sebagai seorang yang bekerja, berusaha. Mungkin kesibukan sebagai seorang ibu rumah tangga. Mungkin juga kesibukan di dalam studi. Bahkan mungkin kesibukan di dalam melayani Tuhan. Saudara, sadarkah kita yang sering kali dikorbankan di dalam seluruh kesibukan kita, atau yang tidak kita prioritaskan di tengah-tengah kesibukan kita, yaitu relasi dengan orang lain. Saudara-saudara, kesibukan kita seringkali menyingkirkan pentingnya relasi dekat dengan orang lain. Karena kesibukan kita menjadi jauh dari orang lain. Saudara, bukankah hal ini bisa terjadi dalam relasi kita dengan Tuhan, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan terkait dengan doa. Diambil dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kata yang sangat menarik di dalam kalimat "dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Yaitu kata kesalahan. Saudara-saudara, kata kesalahan secara harafiah dapat diartikan sebagai hutang atau kewajiban. Saudara-saudara, sehingga kita bisa mengerti kalimat ampunilah akan kesalahan kami dapat dimengerti sebagai ampunilah segala hutang kami. Saudara, yang seringkali kita mengerti mengenai kesalahan adalah ketika kita melanggar apa yang Tuhan larang dalam hidup kita. Itu saja. Ketika kita mengakui dosa kita, maka yang kita pikirkan adalah hal-hal yang kita langgar, apa yang Tuhan larang dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, ketika kita mengerti arti kata hutang, maka saudara, sebetulnya dosa atau kesalahan bukan sekedar tentang melanggar apa yang Tuhan larang dalam hidup kita. Tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau dan saya tidak melakukan apa yang Tuhan mau engkau lakukan, engkau dan saya sedang berhutang kepada Tuhan. Saudara-saudara, bukankah firman Tuhan, perintah Tuhan,
keluar dari kasih Tuhan. Ketika engkau dan saya melakukannya, engkau sedang mengasihi Tuhan dan engkau sedang hidup dalam kasih Tuhan. Saudara-saudara, tetapi ketika kita tidak melakukannya, saudara sedang berhutang kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika engkau dan saya mengakui dosamu dan dosaku, saudara, mari kita ingat, bukan saja kita melanggar apa yang Tuhan tidak ingin kita lakukan, tetapi saudara, kita mempunyai kemungkinan besar kita belum melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, saudara-saudara. Sehingga kita masih berhutang kepada Tuhan. Saudara, itulah doa ketika kita datang kepada Tuhan. Sebuah doa yang mengakui Tuhan, ada hal yang belum saya kerjakan. Yang kedua, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini menekankan pentingnya relasi kita kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, apakah setiap hari saya harus mengaku dosa? Saudara-saudara, tergantung bagaimana pemahaman kita mengenai pengakuan dosa. Saudara-saudara, seringkali kita berpikir mengaku dosa semata-mata adalah supaya dosa kita dihapuskan. Dosa kita tidak diingat oleh Tuhan. Saudara-saudara, ketika engkau percaya Tuhan Yesus, dosamu sudah tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh darah Yesus dihapuskan. Tetapi kita masih jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, dosa membuat relasi kita dengan Tuhan terkoyak. Sehingga kita tidak memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Saudara, mengapa kita datang kepada Tuhan mengakui dosa kita? Saudara, dengan satu kerinduan. Tuhan, saya ingin mempunyai relasi dekat dengan Engkau. Saya tidak ingin ada sesuatu yang menghalangi hubungan saya dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari ketika engkau berdoa mengakui dosa, mari berdoa sebagai seorang yang rindu memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Saudara, berapa banyak kita sering mengaku dosa, tapi saudara-saudara dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak menunjukkan, saya rindu memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, ketika kita datang mengakui dosa kita, Tuhan mengajar kepada kita. Relasi kita dengan Tuhan membuat kita ingat kewajiban kita di dalam relasi dengan orang lain. Saudara-saudara, relasi dengan orang lain bukan sekedar berbicara engkau menyakiti hati dia atau tidak. Saudara-saudara, relasi dengan orang lain terkait dengan apakah engkau sudah melakukan apa yang Tuhan mau, yang perlu engkau lakukan bagi orang lain. Ada kalanya kita berkata, saya sudah saling mengampuni satu sama lain. Itu terkait dengan kesalahan. Tapi kita lupa, saudara-saudara. Ada hal-hal yang harus dan patut kita kerjakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita masih belum kerjakan. Saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, seperti yang Yesus ajarkan, saudara, biarlah itu keluar di hati kita yang rindu. Saya ingin membangun relasi dengan orang lain dan menjadi berkat dalam kehidupan orang lain. Saudara-saudara, bukankah doa yang seperti ini doa yang mengubah hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Mari kita berdoa seperti ini, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Melalui pengajaran doa Bapa kami mendapatkan penglihatan yang baru
ketika kami berucap, berdoa, mengakui dosa. Ya Tuhan, betapa sering ketika kami mengaku dosa, kami hanya memikirkan supaya dosa kami dihapuskan. Tetapi ya Tuhan, hari ini kami belajar, doa pengakuan dosa keluar dari kerinduan. Tidak ada halangan apapun ketika kami berrelasi dengan Engkau. Kami rindu intim dengan Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Dan kami rindu juga ya Tuhan, kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Kami berterima kasih atas firman Tuhan hari ini. Tuhan mengingatkan kami bukan saja tidak menyakiti hati orang lain, tetapi kami juga patut memberkati saudara-saudara kami, memberkati orang-orang lain, sebagaimana yang Tuhan ingin kami hidupi. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dan kami selalu merasa kami berhutang kasih kepada Tuhan. Dan tolong kami, berikan kekuatan untuk kami menggenapi kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami boleh mencerminkan kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.